Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar Bersama. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing lagi nih kepada teman-teman mengenai soal CPNS. Namun, saya lebih fokuskan pada perawat nih, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang pemenuhan cairan nih. Pemenuhan cairan ya, teman-teman. Nah, sebelum itu, silakan teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu sehingga teman-teman bisa mendapatkan info lebih banyak lagi, info lebih bermanfaat lagi dari kami di sini. Oke, langsung saja. Nah, soal pertama. Seorang anak berusia 5 tahun dengan berat badan 23 kilogram, maka kebutuhan cairannya adalah ini kebutuhan cairannya yang per hari ya, teman-teman. Jadi anaknya usia 5 tahun, berat badannya 23 kilogram. Jadi kebutuhan cairannya berapa? Ayo kita cari sama-sama. Nah, jadi kalau untuk rumus kebutuhan cairan anak, nih, ini caranya yang pertama, 4 cc dikali 10 kilogram pertamanya, 2 cc dikali 10 kilogram kedua, 1 cc dikali sisa berat badannya. Nah, misalnya berat badannya 25 gitu ya. Berarti 10 dikali 4, 10 dikali 2, terus sisanya adalah 5. 5 dikali 1. Terus hasilnya dijumlahin semuanya. Oke, kita langsung aja ke contoh. Nah, tadi dalam soal berat badannya adalah 23 kilogram. 23 nih, teman-teman. Nih, teman-teman bisa lihat 23 kilogram. Berat badannya 23 kilogram. Jadi, caranya pertama 4 cc dikali 10 kilogram pertamanya. Jadi, 4 kali 10, 40. 2 cc dikali 10 kilogram kedua. Jadi, 20. Jadi, sisanya berapa? 23. Kan udah diambil 20 nih, berarti sisa 3. Nah, 3 ini dikalikan 1. Jadi, 3 cc. Nah, kalau mungkin ada teman-teman yang bingung, dari mana sih 4, 2, dan 1 ini? 4, 2, dan 1 ini adalah bilangan koefisien, bilangan ya, yang bilangan yang sudah pasti, teman-teman, yaitu bisa dikatakan rumusnya gitu. Jadi 10 kilogram pertama harus dikalikan 4, 10 kilogram kedua harus dikalikan 2, 10 kilogram ketiga, sisanya itu harus dikalikan 1. Habis itu hasilnya dijumlahkan. 40 ditambah, nih teman-teman lihat di sini, 40 ditambah 20 ditambah 3 cc adalah 63 cc. Itu masih hitungan dalam jam. Jadi 63 cc per jam. Gimana kalau untuk per harinya? Tinggal dikalikan 24 jam aja. 63 dikalikan 24 adalah 1512 cc ya, teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah A, 1512 cc per hari. Kalau misalnya dalam soal ingin mencari ataupun yang ditanyakan adalah jam, jadi teman-teman nggak perlu dikalikan 24 lagi ya, teman-teman. Jadi langsung saja jawabannya adalah 63 cc per jam. Oke, udah paham? Oke, lanjut lagi. Soal kedua. Seorang lelaki berusia 25 tahun dengan berat badan 55 kg. Berapa kebutuhan cairan pasien? A. 2200 cc. Ini maksudnya per hari ya, teman-teman. B. 1500 cc. C. 2000 cc. D. 200 cc. Atau E. 1320 cc. Nah, kalau untuk rumus kebutuhan cairan dewasa, ini teman-teman, kita punya rumus membeda lagi. Yang pertama yaitu caranya yaitu 10 kg pertama itu 1000 cc, 10 kg kedua itu langsung 500 cc, sisa berat badannya itu 20 dikali sisa berat badan, teman-teman. Jadi untuk 1000 dengan 500 nih udah ketetapan ya, teman-teman. Jadi 10 kg pertamanya itu udah pasti 1000 cc, langsung aja ditulis 1000 cc. 10 kg keduanya itu udah pasti 500 cc, langsung aja ditulis 500 cc. Terus sisa berat badannya itu sisanya itu 20 dikali sisa berat badannya. Misalnya sisa berat badannya itu 3 atau berapa, itu baru dikalikan 20. Baru hasilnya ditotalin 1000 ditambah 500 ditambah sisa berat badan yang dikalikan 20 tadi. Oke, langsung aja ke soalnya. Nah, jadi di sini berat badannya 55 kg ya, teman-teman. Jadi 10 kg pertamanya itu 1000. Langsung aja tulis 1000, nggak usah dikali, nggak usah diapakan. Selanjutnya 10 kg keduanya itu 500
Jadi sisa berat badannya, kan sisa berat badannya itu kan 35. 55 dikurang 20 kilo ya. Jadi sisa 35. Jadi 20 dikali 35 itu 700. Nah, totalnya dijumlahin. 1000 ditambah 500 ditambah 700. Hasilnya adalah 2200 cc per hari. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah 2200 cc. Oke, selanjutnya untuk nomor ketiga nih teman-teman. Seorang laki-laki datang ke UGD dengan keluhan nyeri di abdomen dan demam tinggi hari ketiga. Ingat ya, hari ketiga, Anda diinstruksikan untuk melakukan pemasangan infus dengan kebutuhan cairan 500 cc dalam 8 jam. Berapakah tetes per menit infus tersebut? Nah, di sini yang ditanyakan adalah untuk tetes per menit dalam pemasangan infus teman-teman. Jadi fokus teman-teman langsung aja ke kebutuhan cairannya 500 cc dalam 8 jam. Kalau untuk ke bagian demam tingginya dan segala macam nyerinya itu jangan difokuskan, karena teman-teman harus berpacu dengan waktu ya teman-teman. Langsung aja ke 500 dengan 8 jam. Oke, untuk rumusnya yaitu kalau untuk jumlah tetes per menit itu atau tetesan infus untuk dewasa itu rumusnya yaitu jumlah tetes per menit sama dengan jumlah kebutuhan cairan dikali faktor tetes dibagi waktu dalam menit. Ingat ya, dalam menit. Nah, di sini faktor tetesnya untuk dewasa itu 20 ya, teman-teman. Nah, langsung aja ke jawabannya. Jumlah kebutuhan cairan dikali faktor tetes dibagi waktu dalam menit. 500 dikali, kan kebutuhan cairannya 500 nih, masukkan 500 dikali faktor tetesnya tadi 20. Terus waktu dalam menitnya, kan tadi kan masih dalam hitungan jam nih, yaitu 8 jam, jadi dirubah ke menit dengan cara 8 dikali 60 menit. Oke, jawabannya adalah 20,8333 atau 21 tetes per menit. Kita bulatkan jadi 21 tetes per menit ya teman-teman. Oke, jawabannya adalah B, 21 tetes per menit. Oke, lanjut soal keempat. Seorang anak berusia 2 tahun datang ke UGD dengan keluhan BAB cair sebanyak 5 kali per hari nih. Anda diinstruksikan untuk pemasangan infus dengan instruksi 500 cc per 8 jam. Jadi berapa tetes per menit? Jadi kalau untuk soal seperti ini ya teman-teman, yang poin yang perlu teman-teman amati pertama, kalau saya sih untuk biar cepat nih, pertama saya baca dulu paling bawah atau perintahnya. Jadi berapa tetes per menit? Berarti di sini adalah yang disuruh cari adalah tetes infusnya ya, tetes infusnya. Selanjutnya data yang kedua saya akan cari adalah ini anak atau dewasa. Dari data di atas, seorang anak berusia 2 tahun berarti masih tergolong anak. Yang ketiga, data ketiga yang perlu kita ketahui adalah jumlah cairan yang diinstruksikan, yaitu 500 cc dan dalam berapa waktunya, dalam berapa menit atau berapa jamnya, yaitu 8 jam. Nah, di sini rumus tetesan infus untuk anak. Oke, untuk rumusnya itu sama seperti dewasa, cuman yang membedakan adalah di faktor tetesnya. Kalau dewasa itu 20, kalau anak itu 60. Tapi biasa di soal, maaf nih agak batuk sedikit, tapi biasa di soal ada disebutkan faktor tetesnya berapa. Jadi teman-teman mau dihafal boleh, nggak juga nggak apa-apa. Soalnya biasanya sih disebutin. Oke, langsung aja dimasukin jumlah kebutuhan cairannya itu 500. Ini 500. Terus faktor tetesnya 60. Terus waktu dalam menitnya jadi 8 dikali 60 masih sama, 8 dikali 60. Jadi jawabannya adalah 62,5 atau 62 tetes per menit. Nah, oke, jawabannya adalah B ya, 62 tetes per menit. Jadi teman-teman kalau misalnya masih ada yang belum paham, silahkan pelajari lagi di sini. Sebenarnya soal ini untuk teman-teman perawat pasti kemungkinan besar bakalan keluar entah 3 atau 4 soal. Lumayan sekali soal 3 atau 4 soal itu untuk nilai, menambah-nambah nilai. Seperti yang kita ketahui bahwa
nilai SKB ini 60% ya teman-teman. Kalau SKD itu 40, sedangkan SKB ini 60. Jadi sangat-sangat membantu sekali dalam pemenuhan soal teman-teman. Pemenuhan poin teman-teman untuk mencapai keberhasilan teman-teman dalam PNS kali ini. Oke, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau sharing juga teman-teman mengenai, saya punya rumus lain loh yang lebih mudah, lebih gampang, lebih cepat, silakan sharing di kolom komentar. Nah, soalnya kalau misal semakin banyak teman-teman sharing, semakin banyak teman-teman berbagi, insya Allah teman-teman bakalan diberikan kemudahan untuk Allah untuk mencapai yang teman-teman inginkan. Nah, untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.